dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus itu baik. Katakan amin. Kasih tahu kanan kiri depan belakang saudara. Katakan Jesus love you, Jesus bless you. Tuhan mengasihi dan memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Dan tidak lupa Dia Allah yang menyertai kita. Katakan amin. Haleluya. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama. Haleluya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ayo saudara sendiri katakan. Walau 1000 rebah, Kau tetap Allah. Kau yang menolong hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau berketetapan untuk beriman dan tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan kembali duduk saudara. Katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Amin ya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Walau 1000 rebah
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Amin, amin ya Tuhan. Saudara sendiri katakan, tiada pernah kasih setiamu setiap waktu dalam hidupku. Amin ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Haleluya. Kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu. Enaralamo shandere biaralamo. Di tengah badai, di tengah gelombang, kami percaya padamu. Kau tak tinggalkanku. Karena masyadaralamo, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Ku percaya padamu. Oh, ralabasyandaralamo, hinaranamasyandaralabaralabaralabaralama, hiribiyandaralamo. Kami sembah Tuhan. Oh, raramasiribiarararabakararamo. Haleluya. Oh, rararalamasyandaralabaralama. Oh, raralamasyandaralamo. Biar mata dan hati kami terus tertuju hanya Tuhan. Engkau pusat dari segalanya di hidup kami. Engkau Allah yang selalu dapat kami andalkan. Haleluya. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sekali lagi, walau. Amin Tuhan. Kau
is light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Wanna speak Jesus? I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know that is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name. I just wanna speak the name of Jesus. Let every dark addiction start to break. Amen. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Amen, amen. I just wanna speak the name. I just wanna speak the name of Jesus over. Amen. To every soul captive by depression, I speak Jesus. Your name. Hey. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. We speak it, believe it, oh receive it. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. We want to shout to Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Hey. Jesus in the darkness over every enemy. Yeah. Jesus from our family. I speak the holy name. Jesus. Come on, everybody sing. Shout. Hey. Whoa. Jesus from our family.
Istri pekerjaan. We speak life. We speak life. Uri di antara nama. Bisnis yang mati bangkit dalam nama Yesus. Uralama Syandaralaba. Hubungan yang mati bangkit dalam nama Yesus. Uralama Syandaralaba. Uri di antara nama. We speak life. We speak life. In the name of Jesus. We speak breakthrough. We speak breakthrough. Ada terobosan demi terobosan di dalam nama Yesus. Orang lama sandara lama. Haleluya. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Come on. Jesus in the street. Hey. Jesus in the darkness over every enemy. I speak the holy name. Ayo semangat Tuhan. Saudara sendiri katakan. Shout Jesus from the mountain. We speak life in the name of Jesus. We speak healing in the name of Jesus. We speak it, believe it, and receive it in the name of Jesus. Sekali lagi ya, semua angkat tangan, kita percaya. Shout Jesus. Hey, Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Hey, we lift it higher, we lift it higher, we lift it higher. Come on, higher, we lift it higher. Jesus, you be lifted. Hey, higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King, come on, let our King be lifted high. Oh, stand. Ayo semangat Tuhan. Come on. Oh. In the highest, in the highest, you deserve all the glory. You deserve all the honor. You deserve all, you deserve all. Singing again, singing again. Hosanna in the, let our King be lifted up, and let our King be lifted up.
deserve it all. Oh, yarana masyakandara lamaralamo, hiribiandara namo. Jesus, Jesus, my heart belongs to you, my life belongs to you. Alabayase yaranamo. Come on, everybody, worship. Be free in the presence of God. Be free in the house of the Lord. Hiribiandaranamo. You know, God habitation. Oramashano yaranamo. Hiribiandaranamayase. Jehovah Elohim, we adore you, we adore you, we adore you, we shout for your name. You are holy God, you are worthy Lord. Huribiandaranamase, Oranamashandaranamayaso, Hiribiaranamashando, Hiribiandaranamashanaranamo, Hiribiaralabaralabaralabaralabaralaba, Oramayaso, Yaranamayase, Hiribiaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Oh, something happened when we worship. Something happened when we praise. Something happened when we worship. Something happened when we praise. In the presence of my King, in the presence of my Lord. Kami percaya sesuatu sedang terjadi waktu kami menyembah dan memuji-muji nama-Mu. Kami percaya terobosan sedang terjadi. Kami percaya pemulihan sedang terjadi. Kami percaya Tuhan sedang buat jalan di padang gulu, sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sedang membuat yang baru di hidup kami. Ada bisnis yang baru yang terbuka di hidup kami. Ada banyak pintu-pintu yang terbuka di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan yang baru di hidup kami. We speak in the name of Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, saudara. Sorak-sorannya mana lebih lagi buat Allah kita. Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau ajaib ya Allahku. We praise you God. Haleluya, haleluya. Yesaya 43:19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Katakan sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Hey. Ayo belajar satu lagu yang baru, saudara. Come on.
Tuhan buat yang baru di hidupmu. Haleluya. Come on everybody sing. Buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh, terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan. Yesus luar biasa. Oh sila. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Semua. Senayan City, come on. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang. Amin. Tak dapat tergantikan Yesus. Let's go. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, oh, oh. Senayan City, come on. Let's go. Yang datang dengan keluarga, anak, istri, suami, boleh gandengan tangan saudara, gandengan tangan sama-sama, yuk bilang. Ku mau, come on, selalu ikut Yesus. Mana suaranya? Come on. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Dalam suka dan duka, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Angkat tanganmu. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Selama-lamanya. Yang mau ikut Yesus katakan yeay. Ayo tepuk tangan sama-sama, come on. Hey, 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 hey. Let's go. We declare on your name, oh God. Let's go. All of the glory, all of the power, all of the praise to Jesus. You're undefeated, heavenly seated. You hold the crown forever. You are perfect and not by sight. You're the rock by my side. Jesus, you're the one and only for all authority. Taking tendency is my victory is on my mind. Put your hands up, Jesus. Hey,
saudara. Come on, sing repeat after me. My God is free, my God is strong, and He's alive and on the throne. My God is free, my God is strong, and He's alive and on the throne. My God is free, my God is strong, and He's alive and on the throne. Let's go. My God is big, my God is strong, and He's alive and on the throne. Hey, hey, hey. Let's go. Hey, 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 hey. Hallelujah. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. The name above all names. The name above all names. The name above all names. Ah, yeah. The name above all names. The name above all names. The name above all names. Ah, yeah. Give it up for Jesus. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tepuk tangan tanpa musik saudara yang keras buat Allah kita. Sorakan haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Tanda kami cinta sama Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara sendiri katakan, terlalu banyak amin ya Tuhan, takkan mungkin ku balas. Semua dari Tuhan, karena semuanya dari Tuhan. Ku persembahkan
setia. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ya Tuhan, sebab semuanya dari-Mu. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Shalom semuanya. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Dan Matius 24 ayat 14. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris kedaratan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukan sekedar perintah, tetapi suatu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa otoritas ilahi. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, tugas utama dari seorang murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, untuk menyelesaikan tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Yang keempat, kita diingatkan tentang tahun 2033, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung. Dan yang kelima, untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, harus dengan metode Tuhan Yesus. Goal sebagai orang percaya, sesuai dengan Roma 8 ayat 29, adalah untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Katakan amin.
1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Maka tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa melihat profesinya adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Mereka melakukan itu karena pesan Tuhan Yesus bahwa mereka tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? 120 murid semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Selama 10 hari mereka melakukan itu. Dan pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras. Dan setelah itu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Setelah itu, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Ini yang disebutkan dengan peristiwa Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Karena dalam waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama, yaitu di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat. Seorang hamba Tuhan berkulit hitam yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat.
sebab menghasilkan gerakan Pentakosta dan harismatik yang kita kenal sekarang ini. Ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu, pada hari-hari ini, Roh Kudus kembali dicurahkan, yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Arti Pentakosta ketiga adalah, yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Saya ingatkan bahwa DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ternyata sekitar 2000 tahun yang lalu, ini sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu pada waktu menantikan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang disebutkan dengan Pentakosta yang pertama. Siapa mengira kita diberikan visi restorasi Pondok Daud untuk menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan gerejanya tentang tahun 2033. Sebenarnya ada apa sih dengan tahun 2033 ini? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Dan akhir-akhir ini, Tuhan dengan kuat berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang visi amanat agung. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kedua kali dan tanda akhir zaman, maka Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu
barulah tiba kesudahannya. Barulah Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya tidak pernah mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Itu tidak alkitabiah. Saya tidak berkata seperti itu. Tetapi yang saya katakan, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Itu alkitabiah. Karena kedatangan Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu. Apa arti pesan ini buat kita? Waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan menyelesaikan amanat tanggung. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Tuhan Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. Pada waktu General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan PEACE. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang keempat, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Maka seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu dia masih ada di dalam dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu dimulai dengan doa. Tuhan Yesus berkata, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, semua itu berasal dari Bapa. Yang berarti apa yang Tuhan Yesus lakukan, semua berasal dari doa. Hubungannya dengan Bapa. Jadi bagi saya,
yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan lebih dahulu adalah continually pray, berdoa terus-menerus. Baru keempat hal lainnya dilakukan sebagai tindak lanjut dari doa tersebut. Peace dibuat sebagai singkatan supaya mudah diingat, bukan sebagai urutan metode yang baku atau harus dilakukan secara berurutan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah memberikan contoh dalam hal memberi. Keselamatan yang kita dapatkan karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk membalas semua ini? Kita juga harus memberi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, "Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Jadi, kalau kita memberi, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Sekitar 15 tahun yang lalu, Tuhan berbicara kepada saya untuk memberi melalui Amsal 3 ayat 9 dan 10. "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Ini yang disebut sebagai persembahan sulung. Sampai hari ini, saya tetap memberikan persembahan sulung ini. Dan apa yang Tuhan janjikan tidak pernah tidak ditepati. Saya tidak memaksa saudara harus memberi persembahan sulung. Tetapi kalau saudara mau diberkati di tahun-tahun yang sulit ini, lakukanlah itu dengan hati yang rela dan sukacita. Maka berkat Tuhan pasti akan digenapi. Persembahan sulung untuk tahun 2026 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2026. Dan itu diberikan pada bulan Februari tahun 2026. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pertama dari kita, bukan sisa-sisa. Ini sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible versi Injili. Saya mengajak kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung seperti metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, hal ini akan terjadi kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya percaya kalau itu kita lakukan, kita akan menjangkau dunia 7 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2033. Haleluya! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Angkat tangan kita. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name.
worship your holy name. I worship your holy name. Mari kita berbahasa roh. Bapa, curahkan rohmu, urapi kami ya Aba. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu marilah, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Itu dengan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua, Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Itu Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami. Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau Aba. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Berdoa, introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Katakan ampuni. Ampuni saya Tuhan. Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun Tuhan. Menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Bapak terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dari tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau melihat anak-anakmu semua. Saat ini kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi mereka yang putus asa. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang menerangi setiap langkah kaki kami ya Tuhan. Terima kasih meteraikan di hidup kami. Dan ini waktunya kami datang bawa persembahan, berkati persembahan kami. Dengan sukacita dan sambil mengucap syukur, kami bawa persembahan kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan duduk saudara, selamat memberi. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengubah hidup kami, menuntun langkah kami dan membawa kami semakin serupa dengan Kristus ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga khususnya untuk Gembala sidang kami yang kami kasih ya Tuhan, GBI Gatot Subroto. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama Ibu Hermin ya Tuhan. Kami melepaskan berkat kesehatan, kekuatan dan umur panjang atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa agar api Roh Kudus selalu menyala-nyala dalam hidup mereka Tuhan. Berkati Pak Niko agar boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para wakil gembala. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati, satu roh, satu visi. Sehingga mereka boleh bersama-sama menopang dan menggenapi panggilan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memberkati gembala kami di tempat ini, di gereja GBI Senayan City, Emporium Pluit dan Landmark Pluit ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Billy Nyoto Raharjo bersama Ibu Milka dan anak-anak mereka Brian dan Janice ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati
pastor kami dan juga rumah tangga ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita dan penuh dengan perlindungan Tuhan. Kami perkatakan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas keluarga ini ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi teladan iman, teladan kasih, dan terus dipakai Tuhan untuk secara luar biasa di ladang pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi setiap pengerja Tuhan. Kami semua yang ambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau telah memilih kami untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kami hati yang selalu menyala-nyala ya Tuhan. Kesetiaan yang tidak goyah dan sukacita yang berlimpah dalam melayani Tuhan. Dan biarlah setiap pelayanan kami tidak sia-sia Tuhan, tetapi berdampak bagi jiwa-jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang setia hadir dalam ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat satu persatu pribadi yang datang dengan kerinduan hati mereka ya Tuhan. Kami ucapkan berkat mereka pulang dengan hati yang dipenuhi damai sejahtera. Mereka menerima kekuatan baru, mereka berjalan dalam berkat ya Tuhan. Dan mereka boleh hidup dalam kasih karunia dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Kami perkatakan juga berkat dalam pekerjaan, kelimpahan dalam usaha, hikmat dalam studi dan kesehatan bagi tubuh mereka. Dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka ya Tuhan. Dan mereka juga boleh pulang menjadi terang garam dan saluran berkat dimanapun Engkau tempatkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Oh kina mata kaya ralaba sikiraba ya ralaba. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Bangsa kami ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami percaya rencana-Mu on time atas bangsa kami ya Tuhan. Kami perkatakan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa bagi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, para gubernur, DPR, MPR, DPD, TNI dan Polri ya Tuhan. Kami berdoa hati yang takut akan Tuhan ada atas mereka ya Tuhan. Keputusan yang diambil membawa kebijaksanaan dan kebaikan bagi rakyat Indonesia ya Tuhan. Dan bangsa ini boleh berjalan dalam damai sejahtera serta keadilan ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk kota kami Jakarta ya Tuhan. Kota di mana Engkau menempatkan kami ya Tuhan. Oh kina mata kaya ralawa sikira baraba. Ya Tuhan, kami perkatakan shalom Jakarta. Shalom Jakarta. Kami lepaskan sukacita, damai, sejahtera dan keamanan atas kota kami ya Tuhan. Berkat atas kota kami ini ya Tuhan, kami percaya Jakarta adalah kesayangan Tuhan. Kota di mana Kristus bersinar ya Tuhan. Berkati gubernur, para wakil gubernur, dan setiap pemimpin kota ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan,